آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang dalam agama ini dengan luar biasa, berbagai macam daripada segala bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai ujian kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada terakhir kita bertemu dan kita menjelaskan tentang bagaimana Nabi besar Muhammad SAW, karena mereka orang-orang Quraisy sudah sangat putus asa dengan berbagai macam siksaan yang telah mereka lancarkan kepada para sahabat Nabi. Tapi justru semakin mereka menyiksa para sahabat Nabi, justru para sahabat Nabi semakin kuat imannya, semakin bertambah jumlahnya, dan itu menyebabkan banyak yang simpati kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga mereka itu merasa putus asa, dan satu-satunya jalan menurut mereka saat itu adalah memanggil daripada Rasul. Dipanggil, diomongi dengan baik-baik, baik secara individual ataupun secara kelompok. Dan kemarin kita tahu bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW untuk berdialog dengan Nabi, ya, satu dengan satu, one by one, gitu ya. Artinya dia sendiri diam-diam ngomong dengan Rasulullah setelah kesepakatan dengan mereka orang-orang Quraisy, yaitu adalah Utbah bin Rabi'ah, yang dimana Utbah ini adalah masih kerabat dengan Rasulullah SAW, walaupun kerabat jauh, tapi masih ada kerabat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemarin sudah saya jelaskan bagaimana
Utbah tersebut berbicara kepada Rasulullah dengan santun, kemudian berbicara kepada Nabi dengan seakan-akan masuk akal dan membuka daripada akal Rasulullah SAW. Sampai dia berkata bahwa, wahai Muhammad, kalau memang agama yang kamu bawa ini benar, ya, dan engkau mencela daripada agama kita, dan agama yang engkau bawa ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, berarti bagaimana status ayah kamu, status kakek kamu yang mereka itu tidak memeluk daripada agama Islam. Sedangkan ayah dan kakek kamu, sepengetahuan kami, mereka itu semuanya adalah pengikut agama kita. Ya'budul Lata wal Uzza, kata dia. Dan kamu merasa lebih pintar dari ayah kamu, lebih pintar daripada kakek kamu. Nah, itulah yang disampaikan di antara dialog perkataan daripada Utbah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, dan beliau berkata, fasma' minni ya Utbah, kalau engkau ingin jawaban dariku, dengarkan apa yang akan aku katakan kepadamu. Saat itu turun daripada ayat, di mana ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, Basyiran wa nadhiran, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Dibacakan daripada ayat Fussilat tersebut oleh Rasulullah SAW. Itu banyak. Qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, wa fi adhanina waqrun, wa min bainika wa bainana wa bainaka hijabun fa'mal, ila akhirih. Sampai Rasulullah ke dalam satu ayat yang berbunyi, ya, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka tetap berpaling, wahai Muhammad, maka aku berikan peringatan kepada mereka, kata Allah, hati-hati, mereka akan mendapatkan sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, musibah seperti musibahnya kaum 'Ad dan kaum Thamud. Pokoknya macam-macam ibarat Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam kalian itu. Kalian bisa saya binasakan seperti kaum 'Ad dan kaum Thamud. Mendengar hal tersebut itu, Utbah bin Rabi'ah, lantunan Al-Quran yang begitu indah, yang tidak pernah bisa terangkai oleh siapapun para syuara pada zamannya. Kemudian di situ ada peringatan, dan Rasulullah SAW itu tidak pernah bohong, sehingga Utbah bin Rabi'ah memegang mulutnya Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, dia berkata, fa'amsaka Utbatu ala fihi wa nasyadahu rahim an yakuffa an dhalik. Dipegang itu mulut, ya. Kemudian dia berkata, bi abi wa ummi ya Muhammad, artinya, dan dia berkata, birrahim alladhi baini wa bainak, dengan kerabat yang kita itu bersaudara. Cukup, jangan kau lanjutkan, ya. Jadi dia mendengar lantunan Al-Quran yang begitu indah, dan dia mendengar daripada ancaman dari Allah, dia pun takut dan gemetar. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mendengar daripada hal tersebut, ya, ada banyak periwayatan. Ada periwayatan mengatakan Utbah pulang langsung, sampai beberapa minggu nggak mendatangi daripada para sahabat. Ada periwayatan yang mengatakan tidak, justru Utbah mendatangi para sahabatnya, tapi dengan wajah yang berbeda.
Di mana ketika dia mendatangi Rasulullah dengan wajah garang, dengan wajah yang menakutkan, dengan wajah yang benci kepada Nabi Muhammad, begitu dia balik, itu wajah sudah berubah. Ya. Kemudian sampai datang kepada mereka, kemudian mereka berkata, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Apa yang terjadi antara engkau dengan Muhammad? Apa jawaban daripada Utbah? Luar biasa. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang memang seperti Rasulullah SAW. Kadang-kadang para aulia, para sholihin itu berbicara sedikit masuk ke dalam hati. Seperti Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, "Warai anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Wallahi ma huwa bisy'ri wala bisakhri wala bil kahana. Ya ma'syara Quraisy, ati'uni faj'aluha li khallu baina hadha ar-rajul wa baina ma huwa fi fa'taziluhu. Fa wallahi la yakunanna li qawlihi alladhi sami'tu minhu naba'an. Fa in tusibhu al-arab faqad kufitumuh bi ghairikum wa in yadhhar 'ala al-arab familkuhu milkukum wa 'izzuhu 'izzukum wa kuntum as'adan nasa bih." Jadi itu Utbah bin Rabi'ah, karena omongannya Nabi itu dengan Al-Quran luntur. Dia berkata kepada mereka, "Wahai segenap para sahabatku, apa yang terjadi antara diriku dengan Muhammad? Demi Allah, tadi aku mendengar sebuah percakapan, omongan yang tidak pernah aku mendengarnya sama sekali." Jadi saking nikmatnya, saking enaknya itu Al-Quran. Tidak dia berbentuk syair, dan dia tidak berbentuk seperti jampi-jampi, tidak. Bahkan itu bukanlah sesuatu kata-kata yang kotor, tidak. Begini saja, wahai segenap orang Quraisy, aku kasih kalian nasihat. Apa? Kalau bisa kalian ikuti nasihat saya, insya Allah kalian selamat. Kalian biarkan Muhammad ini dengan aktivitas yang dia lakukan. Usah diganggu Muhammad ini. Biar dia mau apa, biar terserah. Tapi yang saya dengar tadi itu berisi kabar yang bukan dusta, itu kelihatannya. Biarkan dia berdakwah. Kan Muhammad itu dari golongan kita, gitu. Kalau nanti dakwanya berhasil sampai di luar, kemudian dia punya pengikut banyak, punya kerajaan nantinya. Toh kalau dia jadi mulia di luar, kita pun jadi ikut mulia. Karena itu adalah anak bangsa, ibaratkan gitu. Kalau nanti dia dimulakan, kita pun juga ikut mulia. Tapi kalau seandainya nanti dia keluar, dia berdakwah, dan ternyata tidak diterima, justru diperangi sampai dia itu mati dan tidak berhasil, alhamdulillah, kita pun gak ikut-ikut untuk memerangi Muhammad. Itu kata si Utbah. Jadi baru dia berubah. Setelah dia mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu duduk syair, ini dhuwure mana ini? Subhanallah. Setelah hal tersebut disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah, apa kata mereka? Saharaka wallahi ya Abul Walid bilisanih. Demi Allah kamu telah disihir wahai Abul Walid oleh Muhammad.
Kata Utbah, hada ra'i fasna'u ma badalakum. Ini pendapat saya. Saya bukan mau mengikuti Muhammad, enggak. Saya bukan mau mengikuti Muhammad. Memang Utbah bin Rabi'ah mati dalam keadaan kafir dalam peperangan Badar. Tapi di saat itulah Utbah bin Rabi'ah bahkan oleh Rasulullah SAW dipuji saat peperangan Badar. Nabi Muhammad sampai mengatakan, kalau seandainya orang Quraisy mengikuti itu, si Utbah itu, selamat mereka. Artinya Utbah minta membawa pulang dalam peperangan Badar itu, minta pulang. Ngapain kita perang sama Muhammad? Terus boleh? Oh, perdagangan kita selamat sudah. Kita pulang. Tapi Abu Jahal yang memaksa. Kata Abu Jahal, Utbah itu memang nggak mau perang. Soalnya anaknya itu ada di barisannya Muhammad, makanya dia nggak mau perang dia. Bahkan anaknya sendiri pernah berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, orang sebijaksana kamu, tidak mungkin bagi kamu itu tadi tidak mengetahui kebenaran agama Islam. Cuma gengsi Utbah itu. Gengsi mereka terkontrol. Mau nama Islam, wah, mau melok Muhammad itu gengsi. Mana coba gengsi bahaya gengsi. Kamu melok mengajar, ngumpul ustadi arek ini, gitu ya. Masih arek ini tidak pintar atau ya? Orang gengsi itu nggak dapat apa, sombong. Kayak Utbah. Gengsi dia nama masuk Islam, mati kafir. Ila jahannam mau bi'sal masir. Masallallahu. Itu yang dikatakan oleh bahkan Abu Jahal yang paling marah. Ya masyarakat Quraisy, mana ra Utbah illa qad saba'a bi dini Muhammad. Segenap orang Quraisy yang saya tahu Utbah sekarang, dia itu sudah kafir, ya. Dia itu sudah menjadi pengikut daripada Muhammad. Sudah nggak usah lah pakai Utbah-Utbahan, kita sendiri yang datang kepada Muhammad. Akhirnya mereka kumpul lagi, mereka datang kepada Abu Talib. Terus gini terus Utbah mayan naman Wa'ad sudah ngomong gitu, tapi dia yang terpesona dengan omongannya Muhammad, kena sihirannya Muhammad, dijampi-jampi oleh Muhammad. Terus kita sendiri datang kepada Muhammad, tapi jangan langsung ke Muhammad. Muhammad itu nak sungkani apa nang Abu Thalib pamannya Nabi. Nah, kita datang ke Abu Thalib, kemudian kita ngomong sama Abu Thalib sambil di situ suruh manggilkan ponakannya Muhammad. Akhirnya datanglah kepada Abu Thalib pembesar-pembesarnya, Amr bin Hisham, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, Aswad bin Zam'ah, musim anu gede-gede ketua-ketua Saya mengatakan orang Abu Thalib, berangkatlah mereka semuanya datang kepada Abu Thalib. Kemudian mereka berkata, ya Abu Thalib, engkau tahu kenapa kita semuanya rombongan datang ke sini? Kami minta untuk supaya panggil keponakan kamu, kita runding. Terus rundingan naik daripada siksa menyiksa dan berbagai macam. Panggilkan, kita mau bicara di depan kamu. Nah, kemudian Rasulullah SAW hadir pada saat itu.
Nah, Nabi Muhammad dipikir beranggapan Rasulullah hatinya bersih. Ya. Kok dipanggil para pembesar ini tadi? Kelihatannya mereka mau masuk Islam ini. Itu pikirannya Rasulullah. Ya. Akhirnya datanglah Rasulullah. Di situ ada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib berkata, "Ya ibna akhi, wahai ponakanku, ini mereka semuanya hadir ingin bicara dengan kamu, ingin untuk bermusyawarah dengan kamu. Ada yang mau diomongkan." Akhirnya kata Rasulullah, "Siap, mau ngomong apa?" Foto. Begitu mereka berbicara, pembicaraannya hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kata ya Muhammad, ente ini aneh, ya. Ente bawa agama baru, kita nggak ngerti, nggak paham agama apa iki. Kamu itu menghina daripada Tuhan-Tuhan kami, menghina daripada agama kami, mengatakan kakek dan nenek moyang kita sesat. Apa sih yang kamu inginkan? Kita ini datang ke sini ingin bicara baik-baik dengan kamu. Ya. Karena menurut kami ini termasuk orang di antara orang Arab yang ada di daerah kita, sekitar kita semuanya. Kami ini adalah seorang lelaki yang membawa sesuatu yang menggoncangkan dan merusak daripada keluarga kita semua. Satu-satunya orang itu ya kamu. Nah, ada di tempat-tempat lain ada seseorang yang mengaku seperti kamu. Artinya kan merusak ini. Ya. Di panggung-panggung lain gak orang kayak kau ini merusak. Aneh kami ini wahai Muhammad. Ya. Kamu bikin kita bercerai-berai, kamu bikin kita itu ya berselisih antara satu dengan yang lain. Ya. Sungguh wahai Muhammad, engkau ini mendatangkan daripada sesuatu yang sangat jelek yang tidak pernah dibawa oleh siapapun. Engkau membawa daripada kerusakan wahai Muhammad. Kamu ini bikin apa sih? Apa? Menjaluk. Ini banyak periwayat ini. Ada yang mengatakan 2 kali pernah terjadi, ada yang mengatakan di tempat yang sama. Ya. Ada periwayatan mengatakan begini. Kalian Muhammad, ya, ditawarilah. Kamu pengen harta, kita kasih. Kamu pengen menjadi raja di antara kita, tak dapat merojo. Kamu ingin untuk menikah perempuan 10 lagi, sakatmu miliar wis. Ada. Apapun yang kamu inginkan, tinggal ngomong, kita akan kabulkan. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW beliau berkata, dalam periwayatan Nabi tidak menghiraukan mereka. Rasulullah berbicara kepada Abu Thalib dan berkata, "Ya am, wahai paman, wallahi law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka amra haddati ma taraktuhu ada." Wahai paman, demi Allah, kalau seandainya mereka meletakkan matahari sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, untuk supaya saya tinggalkan agama ini, demi Allah saya tidak akan pernah tinggalkan. Rasulullah ini duduk dai kelontangan ini, Rasul ini nawawa iki mani biro ono wae ulama-ulama zaman saiki mani bi goyang tiga bojo ya gelem berangkat
Terus kon ngene gampang tak kei 1 pulau PNU berangkat. Ya gampang kok fatwa ganti meneh. Wah, model gitu kan. Wah, ini ngomongin A, begitu munggah jadi B. Ya. Ini ngomongin B, begitu munggah jadi C. Wah, model. Tapi ini Nabi rek, gak sembarangan. Nabi ku imane kuat. Ndak kaya layangan lembu ngono. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menentang mereka, enggak mau. Sehingga mereka ini ya merasa bahwa wah, Kaisar Muhammad modelnya kekukuh ya. Lebih baik mati daripada dia itu harus berhenti. Akhirnya mereka berkata, ya Muhammad, illam taf'al fa inna na'rid 'alaika khaslatan wahidah laka fiha salah. Nah, gak gelem wis gak gelem kok, kayak harta gak gelem. Dikek wedok gak gelem. Kayak kedudukan gak gelem. Wis ngene wae. Kita berikan tawaran kepada kamu. Ini tawaran ajib. Kayak tawaran bagus. Ojo nolak. Apa kata mereka? Ya, ini banyak periwayat. Ada periwayat yang mengatakan, gini Muhammad, wes ngene wae, gantian agama ya. Kita menyembah Allah Tuhan kamu setahun. Nanti gantian kamu menyembah Lata dan Uzza setahun. Gantian. Dipikir dolek dan agama ini. Dipikir dolek. Dalam periwayatan mengatakan gini aja Muhammad wis. Dalam periwayatan, kamu menyembah Lata dan Uzza 1 hari, kami nyembah 10 hari. Kamu nyembah Lata dan Uzza 1 bulan, nanti gantian. Kami menyembah kepada Tuhan kamu 10 bulan. Jadi dikai lu akeh. Dipikir dolek iso kontak ganti. Kalau iki lho ngomong sini ngono artis-artis sekarang meneh Islam rabi kene jadi kafir, rabi maneh jadi muslim. Oh gak sembahyang ini. Nek wong sembahyang gak mesti ngono. Ya lho. Dipikir agama dolek. Nah, iso kontak kan? Mending ini melok partai ya. Melok BLTH ya, BLTH. Pansos. Dipikir kayak partai ngono ya. Saiki PDI meneh dadi PSI, meneh dipikir kayak partai ngono meneh. Iso gontak kan? Rasulullah SAW mengatakan begini. Apa jawaban Rasulullah? Faqala lahum Rasulullah, tunggu, nanti akan ada jawaban dari Tuhan saya. Turun ayat kepada Rasulullah dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum aliyali. Katakan wahai Muhammad, segenap orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Menyembah Lata Uzza, sembah Lata Uzza. Saya menyembah Allah lain. Lah nek sak dina lak sih gitu.
Saya gila tahu nih nenek partai kamu apa? Tergantung masalah aja lah ya. Nek apa diangkat jadi menteri ganti ya kamu apa? Apa jadi menteri ganti partai. Aku nggak oleh pak. Apa jadi paslon nih mana ini lah calon-calon mana? Oh ganti lah sebelah ini. Apa soalnya kalau kendaraan ini itu partai. Aku mana? Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian segenap orang kafir juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma'abattum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agama. Jadi campur. Iku jenenge tahu campur. Turun itu ayat. Wong kafir iki bingung, kok jawabane kabeh. Lah dipikir teko Rasulullah ta. Iki Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak suka dolen. Sampai akhirnya orang kafir mengatakan begini kepada Nabi Muhammad SAW. Oh ya Muhammad, dalekno sing lain iki mau ayate. Dalekno sing lain. Aja sing iki sing ngate. Ayo. Anak-anak iku ngono, Pak. Ulama-ulama bayaran iku ngono kan. Lho kok aja kate dalil sing lain wae. Dalekno ae dalil. Modale sing gak jebus digatuk-gatuk. Digatuk-gatuk no masuk. Gitu. Masuk. Karena kata ono semono. Tapi ini nabi. Nah ulama kan memang ya, kadang-kadang ya belewat itu. Nah ini orang Quraisy ini mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Kemudian mereka berkata, ya Muhammad, ganti ya sing iki kaya be iso digoyak. Hah? Omong itu Tuhanmu, be iso digoyak. Kemudian jawaban Rasulullah, datang ayat. Kul, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Enggak mungkin, katakan kepada mereka, enggak mungkin saya Muhammad akan merubah-rubah atas kehendak saya sendiri. Ya memang itu keinginan Allah, wis aja ate digoyang. Aja ate digoyang. Aja ate diribut. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya ya, jangan mau. Kadang-kadang ada orang ini harus kita pahami ini. Agama mereka. Ya, agama kita muamalah boleh kepada orang di luar Islam. Kita toleransi boleh dengan mereka yang ada di luar agama Islam. Tapi jangan berkaitan tentang agamamu, agamaku. Kamu mau melakukan ibadat, lakukan sesuai dengan ibadat. Saya lakukan sesuai dengan ibadah saya. Kok salah kaprah. Zaman saya ini kamu alasannya toleransi dan berbagai macam. Kok main hadro di gereja? Tola alba di gereja. Lu ki ajarane sama apa iki? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil
Lagi agama, toleransi. Kita tak ganggu mereka melakukan ibadah, tapi ya cok melo ibadahnya dek bangun ibadahnya bukan begitu. Tenaga agama tidak boleh dicampur adukkan antara yang satu dengan yang lain. Karena orang salah kaprah. Kok melon Joko gereja. Joko gereja. Yakin aku, gak dibayar, gak mungkin gelem. Mesti ono. Ya, sangu itu ono, dikai sangu, mulai sangu, teko, banyu, sego, berkah. Kayak sana. Coba gratisan. Gelem. Ya gak gelem. Lah kok di Indonesia kalau polisi ya. Polisi ono, tentara ono. Terus beberapa polisi, tentara sing jogo. Lah apa kan malah elok? Ya gak ono proyek. Ono proyek ini mesti. Artinya urusan dia melakukan agama dia mau beribadah dengan agama dia. Di negara kita tidak ada yang melarang orang beribadah sesuai yang telah ditentukan agama. Kamu ojo diganggu, nek on ganggu, tak oleh. Nggak bener. Orang di gereja dibom, sampel itu. Nggak boleh. Mereka beribadah, ibadah di tempat mereka masing-masing. Tidak dilarang. Dulu di zaman Nabi juga ada orang Yahudi, juga ada orang Nasrani. Dan kita tidak, saat itu Rasulullah SAW membiarkan mereka beribadah. Cok dilarang. Karena memang kita hidup di tempat, di negara yang demokrasi seperti ini. Negara memberikan keamanan kepada mereka. Dipong loh. Iku ajaran tekan sapa iku? Ajaran tekan sapa? Ate ngebom berangkat orang Israel. Berangkat orang Israel gak wani. Berangkat orang Israel itu jadian relawan itu. Oh sih di gereja itu dua anak, dua bojo, ya punya keluarga. Atau anak luru langsung. Ya. Nah ini makanya kita itu antara baina ifrat wa tafrit. Bainal ifrat wa tafrit. Zaman sekarang itu banyak antara orang yang berlebihan dan ada orang yang mengurangi. Oh, di tengah. Kita menjadi ummatan wasaton. Orang ibadah agama lain jangan diganggu. Tapi ya jangan jogo, lapo menjogo orang polisi, orang tentara. Kalau kamu ganggu mereka, dosa karena mereka adalah kafir mu'ahad ataupun mu'amman ataupun ahli dhimmi. Tapi nek jogo kurang kerjaan. Karena Anda menjaga di tempat-tempat di mana mereka melaksanakan ibadah. Orang polisi, orang tentara. Kok alasannya macam-macam? Proyek. Iya. Kadang-kadang proposalnya orang ini butuh keamanan. Justru kadang-kadang orang sing ngebom seneng deh. Wah enak ini. Apa? Luwih gede proyek ini. Ya. Selagi kita itu jadi tidak diminta oleh negara, sudah. Ya, jangan berlebihan di dalam berbagai macam hal. Ini lakum dinukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Mudah-mudahan, ya, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa menjaga akidah kita, keimanan kita, dan juga bisa untuk membawa ketentraman bagi umat siapapun, ya, dan membawa daripada keadilan bagi umat siapapun,
dan menjaga negara Republik Indonesia ini supaya tetap kondusif, aman, sesuai dengan apa yang kita inginkan dan menjadi cita-cita daripada mereka para kakek dan nenek moyang kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana bi dinina ma'a ahli al-butir wa zakat. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda fihi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daim. وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح وأجرنا بالرضا منك العيون واجعلنا ربنا كل العيون قبل أن تأتينا بسوء ونغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحج دعانا والوفاء بكتاب خير الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفنا وخالف عصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل. بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حمبة استر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عداد الشصب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله.